Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 23? Mudah-mudahan teman-teman di rumah ada dalam keadaan baik-baik saja. Karena qadarullah, karena memang kondisinya sedang seperti ini sehingga kita tidak bisa bertatap muka di kelas ya. Jadi teman-teman tetap di rumah, Ustadz juga tetap di rumah, tapi kita masih bisa belajar teman-teman dengan melihat channel YouTube-nya Ustadz Nanang ya. Baik, teman-teman, Ustadz Nanang hari ini tidak akan membahas tentang akidah ya, tapi Ustadz Nanang akan memberikan tugas Ustadz Nanang sebagai wali kelas, yaitu mengalirkan TFP ya, atau materi mengenai tema kita bulan ini ya. Meskipun teman-teman di rumah tetap materi atau pengetahuan teman-teman mengenai tema bulan ini harus tersampaikan ya. Baik teman-teman, Ustadz mengingatkan tema bulan ini adalah energi listrik ciptaan Allah Al-Badi ya. Ustadz ulangi, tema kita bulan ini atau tema yang ketujuh, energi listrik ciptaan Allah Al-Badi ya. Al-Badi itu artinya Allah yang tiada tandingannya. Baik teman-teman, materi ini atau TFP ini disusun oleh tim tema, oleh guru-guru yang masuk ke dalam tim tema 7. Di antaranya ada Bu Arina, ada Ustadz Sentot, ada Ibu Putri, dan lain-lain. Nah ini Ustadz akan coba bacakan, teman-teman pastikan fokus untuk mendengarkan ya, mendengarkan, meresapi, dan juga teman-teman ikut berpikir. Nanti jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan teman-teman komen di video Ustadz di bawah ini, atau silakan via kontak WA ya. Umi abinya teman-teman insya Allah sudah punya nomor WA-nya Ustadz Nanang. Baik, kita akan mulai teman-teman dengan landasan tema ya. Landasan tema kita, energi listrik ciptaan Allah Al-Badi, adalah Quran surat Asy-Syams ayat 1. Quran surat Asy-Syams ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyamsi wadduhaha. Itu ayat 1. Teman-teman sudah hafal? Wasyamsi wadduhaha ya, yang artinya demi waktu matahari sepenggalahan naik. Baik. Yang artinya demi waktu matahari sepenggalahan naik. Ya. Lanjut. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dengan cahayanya ya. Jadi dalam ayat ini Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Artinya apa teman-teman? Artinya tidak semata-mata Allah bersumpah dengan makhluknya, karena matahari ini adalah makhluk Allah, kalau sekiranya makhluk itu tidaklah penting ya. Allah di sini bersumpah dengan matahari dan cahayanya, pertanda bahwa matahari cahayanya itu adalah hal yang penting, makhluk Allah yang penting. Oke, baik. Next, karena di dalamnya matahari dan cahaya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan sempurnanya kuasa, ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa kenapa Allah bersumpah dengan matahari. Nah, di sini terjawab. Karena di sana terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kuasa, ilmu, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Next. Sungguh di dalam matahari ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Ya. Jadi di dalam matahari ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang mungkin sebagian orang tidak diketahuinya, tidak mengetahuinya. Nah baik, makanya kita mempelajari tentang tema ini, energi listrik ciptaan Allah Al-Badi ini, mungkin salah satunya agar kita tahu bahwa oh mungkin matahari itu sebagai sumber energi atau bagaimana ya. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, dengan cahaya matahari, miliaran daya listrik yang dibutuhkan manusia terpenuhi. Tuh kan? Yang tadi saya bilang bahwa dengan cahaya matahari, miliaran daya listrik yang dibutuhkan manusia terpenuhi. Ya, teman-teman. Jadi, cahaya matahari ini merupakan salah satu sumber energi
yang ada di bumi ini. Masya Allah ya, begitu agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, lalu dengan cahaya matahari juga diperoleh suhu bumi yang sesuai dari panasnya. Ya, suhu bumi ini teman-teman memang harus sesuai dengan kondisi makhluk yang ada yang hidup di dalamnya. Nah, dengan cahaya matahari ini itu sesuai suhu yang dibutuhkan oleh makhluk. Ini sudah merupakan kekuasaan Allah, merupakan rahmat Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya, untuk manusia dan juga binatang dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Kemudian dengan bantuan matahari pula buah-buahan bisa matang, pepohonan menjadi tumbuh dengan baik. Nah, ini pastinya ya. Jadi buah tidak akan berbuah jika tidak ada cahaya matahari, ya. Jadi cahaya matahari ini sangat penting bukan hanya untuk manusia teman-teman, tapi juga untuk tumbuhan, untuk binatang. Tumbuhan sampai menghasilkan buah dengan bantuan cahaya matahari akhirnya bisa dinikmati buahnya oleh manusia untuk kemaslahatan manusia juga. Masya Allah ya teman-teman, kekuasaan Allah dengan menciptakan matahari dan cahayanya. Selanjutnya, semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Allah benar-benar maha kuasa teman-teman, maha baik, sehingga menciptakan matahari yang begitu besar, kemudian mengeluarkan cahaya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Salah satunya tadi bisa memenuhi kebutuhan energi dan daya listrik yang ada di bumi ini yang dibutuhkan oleh manusia. Baik, kemudian